Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan penelitian mengenai makna akuntansi sosial dan sustainabilitas Seka Sukaduka. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu ada Tiara Parastika dengan NIM 149, Revika Ayunia dengan NIM 154, Berliana Cahaya dengan NIM 171, dan Nadine Mutiara dengan NIM 206. Yang pertama adalah apa sih Seka Sukaduka itu? Seka Sukaduka itu adalah organisasi non-badan hukum yang didirikan di Desa Pakraman yang fungsinya adalah untuk membantu warga mempersiapkan upacara adatnya. Upacara adat ini adalah upacara adat yang suka yaitu pernikahan maupun duka yaitu kematian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya akuntansi sosial sebagai tanggung jawab sosial dan budaya dalam organisasi nirlaba. Nah, Seka Sukaduka ini adalah salah satu organisasi di Bali yang mengutamakan nilai gotong royong dan fleksibilitas untuk mendukung keberlanjutan. Nah, tujuan penelitian ini adalah memahami peran akuntansi sosial sebagai tanggung jawab moral, sustainabilitas organisasi, dan kaitannya dengan nilai keagamaan Hindu, yaitu Tatwam Asi dan juga Guru Susrusa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transcendental Husserl. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna dari pengalaman individu atau kelompok terkait isu yang diteliti, menurut Creswell tahun 2010. Sedangkan pendekatan fenomenologi menurut Moustakas tahun 1994, pendekatan fenomenologi transcendental lebih mentitik beratkan pada eksplorasi kesadaran individu tentang fenomena tertentu melalui deskripsi yang mendalam. Selanjutnya, alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transcendental Husserl adalah yang pertama, untuk menggali pengalaman dan makna yang dirasakan oleh informan. Yang kedua, bertujuan memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian. Yang ketiga, fokus pada kesadaran dan niat informan terkait pengalaman mereka. Yang keempat, memungkinkan peneliti memahami nilai kebersamaan, sosial, dan moral dalam organisasi. Mekanisme penelitian, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh difokuskan pada pengalaman individu terkait tanggung jawab sosial dan keberlanjutan organisasi. Yang kedua, proses analisis. Data analisis dengan teknik epoch atau bracketing, yaitu mengesampingkan prasangka awal agar dapat menggali makna yang muncul berdasarkan pengalaman informan. Setiap wawancara dianalisis untuk menemukan makna nilai yang terkandung dalam pengalaman informan. Yang ketiga, interpretasi data. Peneliti memilih hasil wawancara yang mencerminkan nilai-nilai dalam kegiatan Seka Sukaduka. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan sebagai temuan yang menggambarkan semangat keberlanjutan organisasi. Proses analisis fenomenologi dilakukan secara terintegrasi untuk memperoleh makna yang utuh. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi sosial dalam organisasi Seka Sukaduka dimaknai sebagai tanggung jawab moral yang didasari oleh kesadaran untuk saling membantu, terutama dalam situasi kedukaan. Nilai ini mencerminkan ajaran Hindu Tatwam Asi yang menekankan kebersamaan dan solidaritas di antara anggota. Sustainabilitas organisasi dipahami sebagai kemampuan menghadapi tantangan melalui keterbukaan, kesepakatan, dan tujuan bersama. Hal ini ditopang oleh rasa hormat dan bakti kepada orang tua yang merupakan implementasi ajaran Guru Susrusa. Nilai spiritual ini menciptakan fleksibilitas kebijakan dan toleransi antar anggota, sehingga organisasi mampu bertahan dalam jangka panjang. Keberlangsungan organisasi nirlaba seperti Seka Sukaduka berakar pada integrasi nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang berbaur dengan budaya. Akuntansi sosial dan sustainabilitas tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan, menjadikannya bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi transendental untuk menggali secara mendalam bagaimana subjek penelitian memahami makna dari pengalaman mereka.
Dalam penelitian ini, nilai-nilai lokal seperti ajaran Hindu Tattwamasi dan Guru Susrusa menjadi acuan utama untuk memahami hubungan antara budaya, spiritualitas, dan praktik akuntansi sosial. Hasil studi ini juga penting secara sosial karena menunjukkan bagaimana nilai solidaritas dan tanggung jawab moral dapat mendukung keberlangsungan organisasi nirlaba berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini memperluas wawasan tentang akuntansi sosial dengan berfokus pada aspek sosial, moral, dan spiritual yang selama ini jarang dibahas. Sementara untuk kekurangannya, penelitian ini kurang membahas tentang implementasi akuntansi sosial dan sustainabilitas seperti yang pertama, hambatan internal atau eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Penelitian ini juga hanya menggali perspektif anggota organisasi tanpa melibatkan pihak luar, seperti masyarakat umum atau pihak yang terlibat secara tidak langsung, yang dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Yang kedua, analisis dinamika konflik dalam organisasi juga kurang mendalam, terutama terkait dengan perbedaan pendapat atau nilai yang dapat mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Selanjutnya saya akan membahas terkait hasil dan pembahasan pada artikel Makna Akuntansi Sosial dan Sustainabilitas pada Seka Sukaduka. Jadi Seka Sukaduka Eka Cita dan Majati merupakan organisasi nirlaba yang berbasis komunitas yang terletak di Desa Pakraman, Pulau Bali, yang bertujuan untuk membantu anggotanya dalam kegiatan adat dan keagamaan, baik dalam peristiwa suka seperti pernikahan dan juga peristiwa duka seperti kematian. Dan organisasi ini berlandaskan pada aturan adat atau yang disebut awik-awik dalam bahasa mereka yang mengatur terkait tata kelola kegiatan termasuk sistem keuangan sederhana yang mendukung operasional organisasi tersebut. Nah, kegiatan utama dari organisasi ini adalah pelaksanaan upacara keagamaan yang dijalankan secara gotong royong. Hal tersebut mencerminkan solidaritas yang kuat di antara anggotanya. Dan sistem keanggotaan di dalam Seka ini terbagi menjadi dua, yaitu pengayah dan pengampel. Pengayah adalah sebutan bagi anggota yang berdomisili di dalam desa Dencarik, sedangkan pengampel adalah sebutan bagi anggota yang berdomisili di luar desa Dencarik. Pengayah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam kontribusi tenaga, sementara pengampel lebih banyak mendukung secara materi. Kemudian, akuntansi sosial di Seka ini dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral yang telah menjadi hukum sosial di antara para anggota. Jadi, semua anggota harus memiliki kewajiban untuk saling membantu, baik dalam bentuk dana, tenaga, ataupun fasilitas, yang dijalankan tanpa adanya paksaan tetapi berdasarkan kesadaran kolektif. Dan organisasi ini berlandaskan pada filosofi Hindu yang berbunyi Tattwam Asi, yang artinya aku adalah kamu. Filosofi tersebut mengajarkan bahwa penderitaan anggota lain adalah tanggung jawab bersama. Sehingga jika seorang anggota tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka otomatis ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa penurunan dukungan di masa mendatang. Dan sistem ini bukan hanya mencatat kontribusi secara formal, tapi juga lebih menekankan pada nilai-nilai kebersamaan serta rasa hormat dan empati. Selain itu, Seka Sukaduka ini menggunakan pendekatan berbasis tradisi untuk memastikan keberlanjutan organisasinya. Misalkan barang-barang seperti peralatan untuk upacara yang disediakan secara kolektif sehingga bisa digunakan dan dipinjam oleh semua anggota tanpa adanya pungutan biaya. Dan hal ini menciptakan rasa kepemilikan bersama yang dapat memperkuat hubungan sosial. Dan akuntansi sosial dalam Seka ini bukan hanya soal pengelolaan keuangan, tetapi juga mekanisme untuk menjaga nilai-nilai tradisional, budaya, dan spiritualitas komunitas. Solidaritas yang tinggi dan toleransi merupakan kunci keberlangsungan organisasi ini sejak didirikannya pada tahun 1967. Jadi, dengan pendekatan ini, Seka bukan hanya menjadi wadah pertanggungjawaban sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan harmoni dan tradisi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sustainabilitas pada Seka. Isu sustainabilitas sendiri membahas mengenai peran akuntansi dalam menghadapi tantangan sustainabilitas sosial yang dapat diamati menggunakan teori yang lebih bernuansa sehingga dapat digunakan pada berbagai konteks organisasi, termasuk dalam aspek non-laporan dari akuntabilitas sosial.
Sustainabilitas sendiri dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu yang pertama sudut pandang kritis, yang melihat sustainabilitas sebagai konsep yang bebas dan berhubungan dengan akuntansi untuk kepentingan sosial. Sedangkan mengenai sudut pandang manajemen, lebih fokus pada pendukungan tujuan bisnis dengan pendekatan yang praktis. Sustainabilitas pada SEKA adalah sebuah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai sosial yang mereka jalani. Jika terjadi konflik seperti perbedaan perlakuan terhadap anggota dan kurangnya transparansi keuangan, SEKA akan menyelesaikan dengan cara berdiskusi secara terbuka dan menerapkan pengendalian internal. Sustainabilitas SEKA dipahami sebagai rasa hormat, empati, dan gotong royong di antara anggota yang merupakan penerapan ajaran Hindu Tattwam Asi dan Guru Susrusa sebagai kunci keberadaan sustainabilitas dan akuntansi sosial untuk keberlanjutan organisasi SEKA. Baik, sekian telah selesai presentasi kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.